Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Terima kasih kepada panitia secara keseluruhan. Begitu pula yang saya muliakan keynote speaker dan para narasumber yang lain. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada panjenengan semua. Dan yang saya hormati seluruh peserta, baik yang masuk di dalam aplikasi Zoom maupun platform media sosial lainnya. Berbicara tentang pemuda dan bagaimana upaya kita di dalam menjaga dan mengisi di dalam negara yang kita cintai ini, tentunya tidak akan kita ketemukan sebuah negara yang lurus-lurus saja. Artinya bahwa dimanapun negara tempat kita berpijak akan terjadi hambatan-hambatan, akan banyak masalah, dan tentunya itu menjadi tugas kita bersama, khususnya dari pemuda. Tak terlepas juga mahasiswa. Gonjang-ganjing yang kita rasakan akhir-akhir ini memang tidak ada lain disebabkan salah satunya karena ada perbedaan. Apapun perbedaan itu, baik di dalam cara pandang kita berpolitik, di dalam kita mengembangkan sistem ekonomi, menjalankan ajaran atau keyakinan yang kita yakini, maupun sistem berpikir kita. Oleh sebab itu, maka pasca reformasi tentunya gejala-gejala ini semakin terkuak, semakin terbuka, dan potensi-potensi yang sebelumnya terpendam pra-reformasi itu pasca reformasi terbuka secara keseluruhan. Bahkan hingga kini kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang dahulu telah disembunyikan, karena aplikasi kemudian sistem hingga 2021 ini semakin canggih. Bahkan kalau misalnya kita telah menghapus sesuatu di dalam HP kita, itu tetap masih bisa muncul dalam bentuk titik-titik di sebuah aplikasi. Nah, dari titik itu kemudian kita bisa baca itu sebenarnya gambar berwujud apa. Maka oleh sebab itu peran pemuda di dalam mengisi negara ini pertama adalah bagaimana cara kita membawa diri dan bagaimana mengimplementasikan pemikiran kita. Saya yakin bahwa masih banyak anak muda khususnya mahasiswa yang masih berpikir idealis. Tentunya berpikiran idealis itu menjadi hal yang positif, tetapi tidak semua pemikiran yang idealis yang kita miliki bisa kita wujudkan begitu saja di tatanan lapangan. Hatta termasuk pikiran kita. Banyak teori ketika kita di kampus kita perbincangkan, kita perdebatkan, tetapi ketika di lapangan teori itu banyak yang tidak berfungsi. Misalnya berbicara tentang bagaimana upaya pencegahan, kemudian bagaimana upaya meminimalisir bentuk-bentuk dan tindakan negatif yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebut saja misalnya bentuk intoleransi, kemudian eksklusivisme di dalam beragama, radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Ketika kita di kampus, banyak teori-teori yang kita perdebatkan, tetapi ketika kita sampai di lapangan, saya meyakini bahwa 95% teori itu tidak terpakai. Karena banyak di lapangan kita mengandalkan kecakapan kita di dalam membawa diri, kemudian kecakapan kita di dalam merehabilitasi orang-orang. Artinya di lapangan teori itu hanya bekerja sebagai komplement saja, pelengkap. Tetapi ia menjadi sebuah kebutuhan, tidak bisa dinafikan juga. Nah, oleh sebab itu maka pesan pertama saya di dalam gonjang-ganjing yang ada di sekitar kita, ya, maka pesan penting saya adalah
untuk tidak terlibatnya para politisi di dalam menunggangi apapun ormas yang ada di Indonesia, ya, karena eh, terjadinya penunggangan di balik berbagai ormas yang ada di Indonesia menjadi satu sebab ya hiruk pikuk ini terus ada. Maka kampus atau lembaga atau kelompok apapun itu harus dibentengi sebagaimana yang telah disinyalir atau disebutkan di awal tadi oleh Wakil MPR RI. Memang di kampus atau lembaga lainnya kita masih membutuhkan yang namanya pendidikan ideologi Pancasila. Pendidikan yang dimaksud itu bukan sekedar di dalam aspek tatanan pemikiran, tetapi bagaimana mengimplementasikannya. Pancasila itu sejak lahir dia sudah bersifat universal dan luhur, tetapi dia akan berubah dalam bentuk apapun tergantung siapa yang mendrive dari Pancasila itu. Nah, itu pesan pertama saya, bahwa di satu sisi tidak boleh para politisi kembali menunggangi ormas-ormas yang ada, apapun nama ormas itu. Kemudian yang kedua, mari kita upayakan, kita galakan kembali pendidikan ideologi Pancasila yang bisa menjadi arus utama, menjadi arus politik utama untuk memperkokoh persatuan dan perkuatan ideologi bangsa dan negara kita. Nah, kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kita berbicara tentang pemuda di dalam konteks menjaga kedaulatan, ya, menjaga kedaulatan negara. Kita menggunakan istilah kedaulatan negara, bukan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu secara teori dan konsep itu masih digaungkan oleh para kelompok transnasional apapun jenisnya. Selama dia bersifat transnasional, maka ada sesuatu yang menungganginya, baik dia yang bersifat politik maupun yang bersifat ideologis atau agamis. Pasti ada yang menungganginya, karena kepentingan luar itu selalu dibungkus dengan konteks Nusantara. Nah, makanya kalau misalnya begini, ketika kita membuka dokumen-dokumen lama itu, banyak dulu lembaga-lembaga yang sebenarnya itu juga merupakan apa namanya eh, model 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 kelompok barat maupun dari timur untuk memecah belah bangsa Indonesia. Nah, tapi sebelum saya jauh bagaimana hasil riset dan monitoring yang kita lakukan, karena saya punya lembaga namanya The Center for Indonesian Crisis Strategic Resolution, kantornya di Bursa Efek Jakarta. Itu kita terus melakukan upaya monitoring terkait dengan COVID misalnya. Sejak awal COVID hingga Desember 2018 itu kita telah menemukan 800 hoax. 800 hoax, dan hoax itu diberitakan oleh orang pintar, tetapi ketika kita identifikasi, orang-orang pintar itu kerap tidak berlaku bijaksana di dalam menyebarkan atau menyampaikan informasinya. Nah, orang-orang yang mengambil hoax ini setelah kita identifikasi adalah orang-orang baik. Orang-orang baik, orang-orang yang secara agama dia taat, ya, tetapi dia tidak menggunakan filter atau instrumental yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak memfungsikan secara utuh, secara baik di dalam mengambil informasi yang ada di media sosial. Karena memang hoax khususnya di kalangan pemuda itu banyak dia dapatkan dari aplikasi Facebook. Jadi kira-kira di tahun 2020 itu kita belum melakukan monitoring di 2021 itu. Tetapi di 2020 pemuda-pemuda itu banyak termakan hoax melalui aplikasi Facebook. Jadi dia rata-rata riset itu di atas angka 80-an. Mereka dapatkan hoax itu dari Facebook. WhatsApp itu masih di kisaran 50, masih di bawah 60. Kalau Instagram itu masih di bawah 30. Saya tidak begitu hafal ya angka-angkanya, tetapi perkiraannya seperti itu. Jadi Instagram itu masih di bawah 30%. Nah, tetapi Facebook dan Instagram serta WhatsApp
ini merupakan aplikasi yang terintegrasi. Apalagi kekinian WhatsApp itu kalau kita perbaharui di mobile kita itu akan terintegrasi dengan Facebook. Nah, tentunya tiga aplikasi ini menjadi kekuatan penuh di dalam penyebaran hoaks. Saya kerap bertemu misalnya dengan para misalnya teroris atau ex-napiter atau mantan-mantan dari kelompok Jamaah Islamiyah atau dari kelompok Majelis Mujahidin Indonesia seperti itu. Kenapa mereka itu selalu menyebarkan hoaks atau menyebarkan informasi yang tidak baik, dan itu mereka sasarkan utamanya kepada para pemuda. Saya ingin kutipkan satu pernyataan dari seorang jamaah Islamiyah. Ini saya kutipkan secara utuh, saya tidak mengada-ngada. Ini saya tulis. Dia bilang begini, kelebihan penyebaran materi-materi terlarang, maksudnya yang mereka lakukan melalui internet adalah jika ada orang yang melakukan sebuah amaliyah, dia bisa beralibi mendapat ilmu dan terinspirasi dari internet tanpa menyebut diajari oleh fulan atau fulan. Artinya, misalnya saya sebut salah satu ex-napiter yaitu Arif Budi Setiawan, ya itu dia terpapar terorisme kemudian bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah itu melalui internet. Nah, di dalam interogasinya atau investigasinya di lapangan, ini kita akan sulit menemukan siapa di balik para doktriner. Akhirnya selalu berkilah bahwa saya mendapatkan dari internet. Nah, kalau kita kembali juga membaca data, seberapa banyak misalnya per hari kita menemukan berita-berita ajakan untuk bergabung, apapun kelompok yang ada, misalnya ajakan gabung ke ISIS, ajakan gabung ke Jamaah Islamiyah, MIT, MIB, dan lain sebagainya. Itu rata-rata kisaran masih, ya kalau kita totalkan dari seluruh kelompok itu di atas 90.000. 90.000. Bayangkan kalau misalnya taruh saja eh, berita-berita ajakan untuk tidak menjaga kedaulatan negara itu di angka 30.000 saja per hari. Bagaimana peran pemuda? Bagaimana peran pemuda di dalam upaya menjaga kedaulatan negara, khususnya di dalam mendidik atau menyebarkan informasi kontra narasi di media sosial. Nah, ketika kita berbicara kontra narasi, sebenarnya kontra narasi ini bukan hanya tugas pemerintah. Makanya di MUI pun ada satu badan terbaru yang disebut dengan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme. Dan saya salah satu anggotanya. Nah, eh, menjadi keniscayaan bagi kita untuk kontra narasi, khususnya para pemuda, karena para pemuda juga di tahun 2020 yang banyak terpapar secara pemahaman. Memang secara tindakan berkurang, tetapi riset dari negara kita yang diwakili oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ya, melalui salah satu lembaganya namanya FKPT, di 32 provinsi sekitar 85%, ya, termasuk para pemuda di dalamnya itu secara pemahaman sudah bias dari sejatinya kita di dalam bernegara, berpancasila, dan berbineka tunggal ika. Walaupun mereka secara tindakan melemah. Ya, ini data yang saya miliki misalnya. Secara pemikiran mereka tinggi walaupun secara tindakan lemah. Karena di media sosial kita kerap mendengarkan dari para pengamat tingkat radikalisme, tingkat terorisme yang ada di Indonesia semakin menurun. Jadi menurunnya lebih dinaikkan dibandingkan aspek peningkatan dari segi pemahaman. Karena memang di tengah kondisi COVID-19 ini, pemahaman-pemahaman yang anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika itu meningkat begitu pesat. Ya, apapun jenisnya, ya, saya bisa sebutkan itu meningkat. Makanya pertanyaannya, dari mana mereka meningkat? Dari aplikasi atau wadah apa mereka meningkat? Kita tidak bisa menafikan bahwa Facebook dan YouTube itu memberi sumbangsi besar terhadap doktrinisasi yang tidak baik dengan negara kita. Oleh sebab itu sebenarnya
Kalau saja Kominfo bekerja dengan sebaik-baiknya dan menjalankan instrumental yang ada, maka itu bisa meminimalisir, ya. Saya tidak menafikan kerja atau kinerja dari Kominfo, tapi memang selama ini banyak yang bersifat lebih kepada aduan. Jadi lebih bersifat kepada aduan dibandingkan reaksi dari internal mereka. Misalnya saya ambil contoh, eh, da- di dalam kasus misalnya pembubaran Front Pembela Islam, itu banyak yang bersifat aduan. Misalnya narasi-narasi di Telegram, yaitu banyak yang bersifat aduan yang diajukan oleh pihak masyarakat, kemudian dicarikan deliknya. Dan setiap yang di dalam sudah terkategori atau sudah sesuai dengan indikator yang ada bahwa narasi itu terkandung di dalamnya sifat intoleransi, radikalisme, dan terorisme, itu tidak serta-merta bisa diblokir. Kita masih mencari unsur politiknya. Nah, di sini beratnya kita sebagai civil society atau masyarakat ketika kita melakukan upaya monitoring, kemudian upaya monitoring itu sudah sesuai dengan indikasi yang ada, sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan para lembaga negara yang otoritatif seperti BNPT, kemudian Densus 88, kemudian Cybercrime, Mabes Polri. Tetapi pada sisi lain, eh, pihak yang berwenang untuk melakukan pemblokiran atau menarik itu dari wadahnya itu masih melihat berbagai sisi lagi. Nah, oleh sebab itu di sini mungkin pentingnya Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme yang baru lahir di Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Nah, mari kita berbicara tentang data. Bagaimana yang terjadi di kalangan pemuda? Jadi pemuda itu intensitas mereka, ya, itu paling tinggi. Mereka menerima informasi yang bersifat agama itu dalam kategori sekali dalam seminggu, ya, sekali dalam seminggu. Kemudian di urutan kedua yaitu sekali dalam sebulan. Nah, tapi sekali-kalinya mereka menerima informasi, ini informasi yang dibuat oleh orang yang pintar tapi tidak bertanggung jawab, itu yang saya katakan. Nah, di mana mereka mencari informasi-informasi kemudian yang menjadi virus di dalam diri dia, yang paling tinggi memang sekarang masih YouTube. YouTube itu di semua riset yang ada di lembaga itu di atas kisaran 75% ke atas. 75% ke atas. Kemudian baru diikuti oleh sosial media lainnya seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, sedangkan bagaimana posisi website? Website ini kan, banyak sekali artikel-artikel. Tetapi di tahun 2020 itu dia hanya berkisar di bawah 25%, alias 22% ya, kalau tidak salah 22%. Itu orang-orang yang terpapar melalui website sekitar itu. Tetapi yang paling banyak YouTube. Misalnya kemarin orang dihebohkan dengan video YouTube dari Ustadz Zulkarnain Yusuf. Ya, dia punya di YouTube itu, kalau Anda cari itu ada channel namanya Majelis Mujahidin TV. Nah, ini orang-orang yang terjaring di kelompok teroris tapi oleh pemerintah khususnya Kominfo tidak diblokir. Padahal sudah jelas afiliasi kelompok atau apa sebab mereka. Jadi bagi saya untuk mendeteksi, ya, khususnya para pemuda mahasiswa di sini, bagaimana kita mudah mendeteksi orang-orang yang mereka sudah terpapar dari pemahaman yang anti NKRI, anti Pancasila, anti Berbhinneka Tunggal Ika. Sederhana, mereka selalu mengkaitkan tiga hal, apapun bungkus yang mereka gunakan dan apapun cara atau model yang mereka lakukan. Setidaknya ada tiga, yaitu pertama, mereka merombak sistem keimanan. Kerap yang mereka ajukan adalah konsep al-wala wal barok. Kemudian yang kedua adalah jihad, dan yang ketiga adalah khilafah. Maka ketika saya misalnya ditanya oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia bagaimana melihat Front Pembela Islam, saya tidak melihat di sisi lain pada aspek kebaikannya, tetapi saya selalu melihat orientasi ujungnya. Nah, di situ kita perlu waspada. Karena gerakan transnasional yang ada di Indonesia ini selalu berujung pada upaya menegakkan sistem khilafah Islamiyah atau apapun istilah yang sejenis dengannya. Nah, kemudian yang berikutnya, eh,
Masih banyak nggak waktu saya ya? Oke, baik. Nah, bagi saya sebagai pemuda atau mahasiswa, mau tidak mau kita untuk selalu menyebarkan lah, kita aktif di media sosial. Karena ketika Anda diam, ketika Anda acuh tak acuh terhadap media sosial yang Anda miliki atau sekedar mengupload narsis-narsis dan lain sebagainya, itu justru menjadi keinginan mereka. Acuh tak acuhnya kita itu menjadi harapan dari kelompok radikal teroris lainnya. Karena mereka akan menggunakan sebaik dan sistematis serta terstruktur. Jadi mereka itu memang tidak banyak ahli agamanya mereka, tetapi mereka banyak orang yang pintar di bidang psikologi maupun apa namanya tulis menulis. Maka salah satu teori yang kerap digunakan oleh para kelompok radikal teroris itu adalah menggunakan teori hypnowriting. Hypnowriting itu salah satu teori di dalam penulisan yang mampu menghipnotis orang. Mereka tidak mengandalkan substansi dari tulisan itu karena yang mereka incar atau mereka tuju adalah bukan akal kita tetapi hati atau emosi kita. Misalnya saya kasih contoh sebagai apa namanya kajian dari saya terakhir. Misalnya di Arab, ya di Arab Saudi itu ada namanya Muhammad Al-Arefe. Ya, Muhammad Al-Arefe. Ini selebgram lah, selebgramnya Arab Saudi. Jadi Arefe ini menggunakan media sosial sangat aktif. Anda bisa carilah di media sosial. Di Twitter itu dia kalau tidak salah waktu saya terakhir lihat itu sekitar punya followers 27 juta. Ya. Dia per hari dia per hari itu membuat rata-rata 12 tweet dan 7 postingan di Facebook. Ya. 12 tweet di Twitter dan 7 postingan di Facebook itu ditujukan kepada siapa? Kepadamu, pada para pemuda. Jadi ARP ini punya Twitter juga yang berbahasa Indonesia. Jadi dia punya translator yang ada di Indonesia. Nah, jadi di Arab Saudi, Arif ini dikategorikan sebagai selebgram atau kalau di Hizbut Tahrir itu ada namanya FFND kira-kira begitulah. Jadi kalau Arab Saudi namanya Arif. Kalau dilihat dari segi hal-hal yang misalnya berbicara tentang jilbab, berbicara tentang hal-hal yang sederhana, mungkin kita tidak bisa melihat. Tetapi orang itu bisa diuji ketika kita ajukan satu persoalan misalnya terkait dengan jihad di Suriah. Jadi ARF ini kita ketahui sebagai pemuda yang menggunakan media sosial untuk mengajak orang untuk terlibat di dalam jihad itu pada kasus di Suriah. Jadi narasi ARF soal jihad di Suriah itu diawali dan menceritakan bahwa Bashar al-Assad adalah rezim yang zolim, bekerja sama dengan Syiah Iran, kemudian Rusia ateis, lalu menyerukan kepada umat Islam untuk bergabung kepada Free Syrian Army atau yang biasa disingkat adalah FSA untuk menggulingkan rezim yang zalim itu. Nah, teori-teori model ARF ini juga digunakan oleh para selebgram dari kalangan pemuda yang terjaring di kelompok radikal teroris lainnya. Maka pertanyaan saya kepada para peserta semuanya adalah bahwa kalau Anda diam, maka narasi media sosial akan dipenuhi oleh mereka. Nah, maka Anda ingin menggunakan media sosial untuk kontra narasi atau sekedar mempublish foto selfie Anda secara pribadi atau dengan pacar Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.